Acara yang pertama pembukaan, marilah kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, kultum sekaligus sambutan dari Ketua Pimpinan Cabang yang turun Bapak Mumazzur, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau pelayanan meningkat, insya Allah prestasinya meningkat. Sekarang sekolah itu kompetitif sekali antar satu dengan yang lain. Persaingannya luar biasa. Dalam apa? Untuk prestasi. Jadi untuk prestasi. Nah, bagaimana yang dinikmati siapa? Ya panjenengan semua. Jadi yang dinikmati kalian semua. Jadi harapan kami itu SD bisa membackup SMP, SMP bisa membackup SMA. Dan jangan sampai nanti misalnya SD lagi urusan SMP kok, SMP lagi urusan SMA. Misal ada titipan satu, tolong ini diinformasikan akan ada penerimaan di SD, SMP atau SMA. Jangan kita sampai itu bukan tugas saya, ya kita terima dia saya sampaikan, saya sampaikan. Misalnya saya di PCM Utara itu kan sudah banyak juga. Tiap majelis kami yang berbeda, saya sering rapat-rapat dengan majelis, baik majelis pendidikan, majelis dakwah, majelis MPKU atau yang lain. Kita lanjutkan acara yang berikutnya, yaitu koordinasi manajemen sekolah Muhammadiyah. Gagasan ini sesungguhnya ibu dan bapak sekalian, monggo sambil dipun unjuk, sambil dipun sepi, monggo ala kadar gitu. Sudah muncul embrionya itu ketika SMP Muhammadiyah itu pada waktu itu dipimpin oleh Bapak Haji Bambang Sukiono, MPD waktu itu muncul. Kemudian kemarin waktu rapat majelis yang ada di kantor cabang, lebih dimunculkan lagi. Nah, kemudian kita tidak lanjuti pada saat sekarang ini. Nanti hal-hal yang berkaitan dengan teknis ini baru gagasan yang saya tulis nanti ini adalah sekedar gagasan kecil, nanti bisa ditindaklanjuti kita bersama-sama. Dalam masa pandemi ini, Bapak Ibu sekalian, saya pesan kepala sekolah dengan Bapak Ibu guru dan seluruh pegawai ini harus senantiasa berkoordinasi. Ada kendala apapun, ada hambatan-hambatan apapun yang ada di sekolah, Bapak Ibu sekalian, monggo untuk disikapi dengan bijaksana. Jangan sampai menurunkan, melemahkan semangat, karena kondisi seperti ini kan memang sifatnya mendunia, global. Jadi kita tidak sendirian menghadapi masalah seperti ini bukan hanya Indonesia tapi dunia. Oleh karena itu, dalam kondisi yang sulit seperti ini, tetap kita harus senantiasa mengikuti prosedur yang dari pemerintah, dari Dinas Pendidikan Kabupaten maupun provinsi, apa yang harus kita laksanakan.
pembelajaran ya tetap secara minimal, kalau tidak bisa maksimal harus kita tetap laksanakan. Memang kendalanya sangat banyak sekali. SD ya banyak, SMP juga banyak, SMA juga banyak. Dan itu sekali lagi tidak hanya kita semua, tapi seluruh bangsa Indonesia. Kita alhamdulillah dari kota Kutoarjo, Kuto, yang di pelosok-pelosok terkendala sinyal, terkendala pulsa, terkendala macam-macam. Jadi harapan saya guru tetap kreatif menciptakan suasana pembelajaran. Misalnya klik video pendek dengan tugas-tugas. Nah, kalau kelas 1, kelas 7, kelas 9 ini belum pernah ketemu, terus materinya aja belum ngerti bagaimana model pembelajarannya, ya tetap diperkenalkan. Sebagai wali kelas memperkenalkan diri lewat tayangan pendek. Kemudian materi-materinya untuk semester 1 dirangkum apa saja. Jadi dalam ini sambil menunggu kurikulum COVID kemarin saya dengar itu, ini ada kurikulum darurat. Sambil menunggu itu, ya kreasi Bapak Ibu monggo, tidak ada yang salah, silakan untuk seperti yang kemarin K13 itu disederhanakan, yang materi-materi esensi dirangkum dalam 1 semester, bisa lewat WA, bisa lewat telepon, bisa lewat SMS, bisa lewat video, silahkan untuk disampaikan kepada anak didik. Seberapapun tertangkapnya yaitu nanti urusannya. Jadi jangan sampai kok bisa. Kalau kita ini berpikiran negatif thinking, HP-nya digawa pasar ibune, HP-nya dibawa bapaknya, ya kesepakatan itu harus dibangun. Misalnya orang bisa pagi ya sore, ketika bapak ibunya sudah pulang pasar, pulang kantor, juga ada HP di rumah karena bersamaan Androidnya misalnya, ya dikondisikan dalam kelompok-kelompok kecil, rombongan belajar kelas di bawah wali kelas misalnya, koordinasikan dengan kurikulum bapak ibu guru. Ketika rapat, bapak kepala sekolah memberikan penjelasan, silahkan. Memang ada yang ya walaupun belum boleh guru kunjung, tetap ada yang melaksanakan, tapi juga resiko-resikonya ini, mengingat bahwa Purworejo ini COVID-nya meningkat, maka ya sesungguhnya ada kerawanan-kerawanan dalam bidang kesehatan di situ. Tapi monggo itu disikapi dengan sebaik-baiknya. Ini masalah tugas-tugas kurikulum minimal yang harus disampaikan dalam waktu 1 semester ini. Mungkin ini semester 2 ini baru bisa berjalan KBM tatap muka barangkali, sambil menunggu perkembangan. Ini Bapak Ibu ya, jadi yang mengeluh boleh, karena memang itu sandangannya wong urip ya, mengeluh, tetapi jangan keterlaluan. Corona ini kita memang harus hati-hati, tidak boleh ngentengke, tapi juga tidak terlalu boleh takut berlebihan, karena ketakutan yang berlebihan itu akan mengurangi imun tubuh, kekebalan tubuh. Ini kalau takut, ketakutan ini bisa drop. Jadi kita tetap waspada, kemana-mana kita tetap menggunakan protokol kesehatan, menggunakan masker, kemudian sesuai dengan petunjuk dari dinas kesehatan, Bapak Ibu sekalian. Nah, sebelum saya lanjutkan, ini saya ajak piknik di Jepang, Bapak Ibu ya. Ini Nishiyama Onsen ini. Nanti kalau ini tadi pagi saya ini buka Google, nemu gambar cantik, ternyata ini adalah hotel tertua di dunia.
ada di Jepang. Usianya sudah 1313 tahun. Mungkin pun tidak ada itu. Mungkin Pak Mansur tak mungkin. Nanti saya belakang. Sudah 52 generasi. 52 generasi itu ini milik keluarga ini. Ceritanya konon di sana. Di Jepang. Bagaimana ini tulisan saya ini hanya sebagai pancingan, maka ya salah-salah tulis besok mau subuh. Jadi mohon untuk bisa mendapatkan pemikiran dari sekolah-sekolah Muhammadiyah di Kecamatan Kodrat ini, agar bagaimana bisa terbentuk betul. Sekarang SD sudah hebat. Kalau SD-nya hebat, kemudian berlanjut SMP-nya hebat, apakah kita ini tidak senang? Apakah kita itu merasa rugi? Kan tidak kan? Kita berjuang, mudah-mudahan di dunia pendidikan ini lewat Muhammadiyah, agar pahala kita itu bisa mengalir. Saya melihat ya ketika guru-guru dari SD ini sudah hebat, kemudian ini saya ingin mengajak pada guru-guru di SMP, guru di SMP dan juga guru-guru di SMA Muhammadiyah, sehingga semuanya menjadi hebat. Mohon ini yang didikan pertama memang dari SD. SD bagaimana? Maka nanti saya minta untuk berbicara dari SD dulu, kemudian SMP, baru SMA. Saya balik ini. Jadi karena gagasan ini memang bermula juga memang harus dimulai dari bawah dong. Kelasnya kan nyambung dari kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, kemudian kelas 7. Kelas 7, 8, 9, kemudian kelas 10 di SMA. Namun sebelumnya barangkali ada arahan lanjut dari Bapak Pimpinan Cabang, dipersilakan Pak atau Pak Haji Wondo. Ini kalau belum, nanti saya mohonkan pendapat dari teman-teman kepala sekolah dan juga tim pembang dari sekolah dasar. Okay. Kemudian SMP itu kemana saja? Nah tadi info terakhir kalau 35 kemudian malah diberi ongkos jahit barang, malah mengkaret porulas. Nah ini kan, nah ini peran. Saya tidak menyalahkan siapa-siapa, karena memang orang tua murid juga berhak seperti itu, menyekolahkan itu kan hak orang tua murid. Tetapi paling tidak, kalau kita itu sudah wanti-wanti betul, ini SD wanti-wanti, SMP wanti-wanti, SMA juga hati-hati. Nanti semuanya akan tercipta suasana yang seperti kita harapkan. Jadi tidak ada kerja sendiri-sendiri seperti tadi itu. Kerja sendiri itu maksudnya kalau saya pernah dengar di TV opo, waduh itu bagian kuwi. Nah ini tidak akan terjadi lagi seperti itu. Jadi semuanya itu bertanggung jawab. Ini amal usaha Muhammadiyah SD, SMP, SMA, pimpinan cabang, majelis, Purworejo. Jadi harus menjadi satu upaya, satu tujuan untuk goalnya organisasi amal usaha Muhammadiyah pendidikan di PCN Purworejo ini. Dipersilakan Pak Mansur untuk memberikan tanggapannya, Pak. Terima kasih. Langsung saja, tadi kami mendengarkan paparan dari kepala SD, SMP dan SMA. Sedikit kami tanggapi. Terima kasih paparan panjenengan apa adanya. Dan ini belum pernah terjadi sebelumnya, maaf,
belum pernah terjadi sebelumnya. Maka kami kumpulkan ini rapat koordinasi, barangkali nanti ada rapat kerja untuk merumuskan. Nah, kami dapat pesan dari Bapak Ketua Pimpinan Wilayah. Jadi setiap kami ada kegiatan di Semarang itu ditekankan bahwa PTM, PJM yang ada di bawah itu harus kompak bersama AUM. Maka tadi saya katakan AUM maju bersama PTM, PJM maju bersama AUM. Ini begini Bapak Ibu. Terima kasih tadi SD sudah memaparkan kaitannya dengan kegiatan-kegiatan yang ada. Ini maksudnya mari kita budayakan ta'awun, tolong menolong. Tolong menolong itu tidak hanya uang ya. SDM, misalnya SD ada SDM yang lebih bisa disodorkan pada SMP. SMP bisa sopan pada SD atau ke SMA atau SMA ke SD atau SMP. Itu bareng, brandingnya harus bersama. Namun dalam sistem dapodik tetap sesuai dengan aturan yang ada. Jadi aturannya ada, tapi hanya disisipi. Mungkin kalau di SD ya, SD dapodiknya SD, lah sumber dayanya SMA yang SMP apa yang maju. Misalnya ditambahkan pada kegiatan di luar struktur KBM, tapi itu meningkatkan mutu gitu maksudnya. Ini harus kita rumuskan nanti ya. Terus tadi SD itu jumlahnya 600-an ya Pak? 653 600 itu juga luar biasa. Kita kota bareng-bareng. Lalu SMP, terima kasih Pak Toto menyampaikan. Memang kemarin sistemnya berbeda untuk PPDB. Namun perlu kita berjuang bersama. Jadi kalau SMP ini sekarang jumlahnya berapa Pak Toto? Seluruhnya 97 ya. Total ya. Ini kan perlu kita sampaikan. Ya. 97. Jadi melaporkan sampai honor diturunkan dan yang lain. Ini kami kan baru dengar kali ini. Iya. Terus saya kan baru dengar ini. Nek PT 102. Oh 102 ya. 102. Nah kalau ada semacam ini nanti PJ tidak tahu kan ya, PJ putusan. Ini PJ putusan bahwa orang Dubai ini kepriye. Nah, ini kan juga harus kita pertimbangkan. Terus kami tidak mengartikan yang macam-macam, tapi mari kita bangun, ya, kita bangun untuk kebersamaan. Nah, ini monggo, ya. Berarti seperti itu. Kemudian yang tidak kalah penting itu kalau di sekolah itu tadi saya katakan harus kompak ya, antara kepala sekolah, kemudian ada wakil, ada bagian turun, sarpras, kesiswaan, humas, dan tidak kalah pentingnya adalah staf tata usaha. Di sini tata usahanya tim pengembang, sama nanti pengembang dari Pak Toto. Sama tetap tata usaha. Pak Indro kebetulan kecil. Jadi harus dilibatkan dari staf. Karena mau nggak mau itu dalam kesatuan apa di sekolah. Kemudian SMA alhamdulillah kami terus terang paling sering kemarin rapat kerja tim pengembang juga kami ada di sini ya. Waktu bulan apa ya? Juli apa ya? Juli ya? Ya baru ini saya PPDB kelihatannya saya beberapa kali masuk di sini bersama kepala sekolah dan tim pengembang. Jadi monggo ini bareng-bareng. Tidak bisa kita sendiri-sendiri. Maka dalam di Muhammadiyah itu kan Al-Iman 104 itu kan seperti itu. Harus kompak bareng-bareng ke sini. Nah, untuk ke depan kaitan dengan rencana ini, saya mengatakan jangan sebagai wacana saja. Harus segera diancam. Setahun itu kan waktunya pendek.
kita pendek. Nah, mungkin kalau sudah seperti ini nanti dilanjutkan kita tim bareng-bareng, kemudian merumuskan seperti apa gambaran yang kita inginkan. Nah, paling tidak melihat yang sudah berjalan. Yang paling dekat itu Magelang. Namun ke paling dekat itu kan kita berangkat ke sana terus dibanding monggo. Terus biayanya bagaimana? Gotong royong. Dengan BCN dari sekolah kendaraan kan sudah ada. Dan tahun lalu kalau nggak salah kalau SMA sudah ke Temanggung gitu ya Temanggung saya juga itu, dan sebagian sudah dilaksanakan di SMA. Ya, salah satu caranya adalah siswa yang sudah bagus selalu ditampilkan pada kegiatan-kegiatan. Pernah ditampilkan di Gebang kalau misalnya gitu, di Gebang sudah ditampilkan, di pengajian ditampilkan. Itu bagian dari promosi yang murah. SD ditampilkan, mungkin SMP juga ditampilkan, dan di Kabupaten PKU juga ditampilkan dalam baksos untuk pemeriksaan kesehatan. Nah, ini monggo, jadi pendidikan itu misalnya apa yang khasnya SD itu, apa yang akan ditonjolkan monggo, prestasinya apa, SMP apa, kemudian SMA apa, kemudian tak lupa juga bidang keagamaan, yaitu sholat wajibnya, sholat duhanya, kemudian membaca Al-Quran. Kalau di Temanggung itu baca Al-Quran tiap Jumat, tidak di kelas tapi di halaman. Ya, di publik itu tidak kelihatan, kalau di kelas kan hanya batasnya di kelas, itu di luar. Anak-anak yang tidak bisa khutbah dilatih untuk memberikan khutbah di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Mungkin di sini sudah ada bisa, mungkin sekali-kali dikirim ke SD Muhammadiyah. Jadi terjadi kerjasama antara satu dengan yang lain. Itu diberikan pelayanan ibadah. Nah, di bidang keuangan, ini seperti itu ya. Mari kita bersama-sama bagaimana jalan keluarnya. Ada kebersamaan untuk maju bersama. Tadi sampaikan oleh Bapak Tegas. Jangan sampai sekolahnya turun terus. Bagaimana untuk akses ini? Ya, kita budaya bareng-bareng. Tantangan seperti itu. SMP pendatang baru pun di Batak. Soal fake tidak ada ya. Festival fake di Kemiri itu ada ya. Ya, sekolah fake itu 1 tahun yang lalu dari branding. Papanya itu di sana ada, belum punya gedung sana, gedungnya terbatas, tapi muridnya kita sudah punya gedung, tinggal branding, yaitu pertama adalah saya katakan pelayanan dan keteladanan yang ada di dalamnya. Monggo dengan semua ini yang makin intens untuk selalu berkomunikasi dengan majelis, jadi majelis. Kami sudah mempercayakan kepada Maldegas untuk mengembangkan yaitu sekolah yang ada di Kota ini. Tentang manajemen berikutnya, monggo nanti kalau sudah studi banding akan kelihatan. Ini setahu saya memang, maaf deh, ini kalau di Magelang itu memang satu sentral banyak keuangan. Ya, satu sentral keuangan tentang gubernur itu KPI sama KPI. Yang menentukan majelis semua itu di Kota Magelang, tapi manajemen ke dalam tetap sesuai dengan aturan dari pemerintah. Tapi dalam peningkatan SDM itu tetap saling memberi antara satu dengan yang lain. Ini monggo. Mungkin di Muntilan, di Gunung Prek juga hampir sama seperti itu. Jadi hampir kalau saya lihat hampir sekolah Muhammadiyah tahun ini juga ada pengurangan siswa. Dengan tambah SD ini yang guna Pak Haris tetap SSG masih. Jono SMP ini juga tambah, kalau yang lain juga ada sedikit pengurangan. Ini monggo, mari kita bersama-sama. Jadi silakan nanti pada pandangan semua tim-tim ini semuanya istiqomah untuk kebaikan. Harapannya seperti itu. Kemudian kami yang di PDM ya
bisa bersama-sama untuk memajukan bersama-sama, dan setiap saat nanti bisa dikomunikasikan, bisa disampaikan dalam pengajian-pengajian. Jadi pengajian-pengajian kami sudah luar biasa, majelis sudah ke rumah-rumah untuk menjaring peserta didik, namun memang keadaan berbeda. Ini juga tantangan baru tahun ini, sekolah-sekolah itu dari SD yang mendaftarkan adalah sekolah setempat, jadi yang mendaftarkan sekolah setempat. Maka ke depan mudah-mudahan COVID segera berakhir, sehingga sekolah-sekolah kita akan tambah peserta didiknya, sehingga akan maju bersama-sama di PTM Kota. Mungkin monggo kami nanti beri kesempatan kepada panjenengan. Mari kita apa yang disampaikan apa adanya, tidak apa-apa. Jadi apa adanya monggo. Jadi kebetulan nanti Bapak ini ada Bapak Ketua Komite dengan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya. Dan monggo depan Bapak Ketua Komite, bisa SD ada dengan komitenya, SMP dengan komite. Kalau SMA kebetulan saya komite di teman-teman saya, sehingga saya sering ke sini, jadi sering ke sini. Baik secara kan hampir setiap saat saya sering ke sini menyampaikan WA kepada kepala sekolah atau yang lain, sering di sini. Terima kasih Bu, itu setiap gantian nih anak-anak sekolah kasih berangkat ini gantian Pak. Untuk mungkin SD yang pesankan, kalau besok ada pertemuan dengan orang tua, barangkali ada peserta didik yang belum bisa terlayani lewat daring, monggo Pak diselimati Pak. Sebetulnya kalau ada orang mungkin diutus untuk merapat ke rumah, ada tugas-tugas yang tidak lewat daring dalam pelayanan. Monggo yang memang kesempatan panjenengan mendatangkan orang tua barangkali untuk menjalin komunikasi. Segera kamu kita memang sudah punya anak ini, seperti yang tadi disampaikan. Kita 1 tahunnya itu kan nggak bisa ngomong 12 bulan. Kita bilang 6 bulan besok atau 1 semester ini habis, berarti kita sudah harus punya bentuk. Jadi kita itu bicaranya dengan unit detik. Jadi sebelum kita masuk semester 2, gambaran umum tentang SMP mutual Muhammadiyah Karjo itu sudah jelas ada. Dan mohon jiwa besar kepada SMP maupun guru tentunya ya, untuk memahami persis bahwa ini adalah upaya penyelamatan bersama atas nama besar Muhammadiyah. Jadi jangan sampai ada salah persepsi, wah ini kok di antara SD dan itu tidak. Tapi bagaimana kita bisa solid betul, dan bagaimana Islam itu berkembang seperti apa adanya dengan arti dalam konsep yang sebenarnya. Dan lembaga kita berjamaah dalam Muhammadiyah. Dan nanti kita berharap banyak dari hasil koordinasi antara Pak Prayitno dengan Bapak Darus ke Magelang, itu benar kita ada hasil yang jelas, dan mohon kerjasama ke bawah. Maaf ini yang kalau saya bilang boleh saya katakan sedikit koreksi. Mantan guru SMP Muhammadiyah yang sudah atau ex guru SMP Muhammadiyah itu ternyata yang mereka jadi PNS khususnya, maaf ini, ternyata tidak secara umum, maaf saya katakan, tidak punya loyalitas terhadap lembaga Muhammadiyah secara umum. Dalam arti dalam aktivitas keagamaan atau amal usaha ataupun apa, begitu mereka selesai dari SMP Muhammadiyah, begitu mereka selesai jadi guru yayasan lah sebut saja, atau guru biasa di situ, begitu itu tidak kabar, tidak ada ikatan batin lagi. Nah ini mengerikan ini. Dan ini tolong jangan sampai juga terjadi di SD. Jadi saya lihat SD pun ada gejala begini.
dulu mereka-mereka yang sudah bangkit di awal SD Muhammadiyah berdiri itu sekian ada yang menjadi PNS gitu ya. Tapi setelah kita pantau, ternyata mereka tidak punya kontribusi secara jelas terhadap lembaga yang mengangkat dia, gitu, yang membesarkan gitu. Nah tolong kalau ini semua terjadi, wah hancur total. Mohon maaf ini. Jadi justru dengan mereka itu ada, bagaimana mereka bisa membangun dari bawah. Dan mereka membangun dari bawah berarti itu kan banyak tuh. Gitu. Mereka kan maaf, bagi guru SD yang sudah pernah di Muhammadiyah yang masih di wilayah Projo, dia kan juga bisa punya promosi untuk kita kok. Tapi ternyata mereka kan putus dengan kita. Atau mereka memutuskan dia atau tidak, atau kita yang kurang sambung berkali atau apa, mohon untuk disambung. Dan bagaimana caranya ini berat juga. Nah ini mohon agar kacamata kita seperti yang sudah kita tahu bersama bahwa kita itu diujukan. Kalau SMP-nya hancur, berarti kan kredibilitas SD akan diragukan. Kenapa kok diragukan? Loh, ternyata kok nggak ada kontribusi, berarti di dalamnya kan lemah. Gitu. Kalau ini adanya orang tua yang berpikir lebih, tentunya dia akan berpikir, wah tuh nyokolakin nangis di Muhammadiyah meneng. Ini kan bumerang ini, dan itu jangan sampai terjadi. Dengan adanya kolaborasi antara ini 3 AUI SD, SMP, SMA diawali dengan SMP menjadi SMP mutual. Ini mohon membukakan mata batin kita semua untuk kita kembali ke bangsa. Dan arti tujuan kita aman itu foto, berjamaah dalam badan Muhammadiyah. Nah, sedang kita kan tidak paham persis ya, hidup dalam Muhammadiyah dan jangan cari penghidupan di Muhammadiyah. Dan ini teruji benar untuk SMP. Karena apa ya? Gajinya dipotong, maaf ini. Anunya ini, papanya ini apa itu ya? Tunjangannya dihilangkan. Kan ujian yang sangat baik sebetulnya. Kalau mereka guru-guru SMP yang tidak loyal atau anak itu tujuannya, wes bola metuai dari bakulan. Nah, tapi perlu diingat, mohon bagi guru-guru SMP yang masih ada, jangan juk dengan kondisi ini mundur itu jangan. Ilmu yang bermanfaat itu balanya takkan putus ya. Itu rahasia Allah nanti. Kalau tiba-tiba 3 tahun berikutnya itu SMP luar biasa, orang maaf gelap gitu. Orang balik ke isi, orang balik ke primbin. Ada enaknya tak ambil, ada masalah tak buang. Tolong jangan begitu lah. Mohon untuk yang di SMP mungkin hanya 1-2 saja di luar kepala, tapi mohon untuk ini dicamkan buat. Ternyata dari ex guru kita yang sudah punya pengabdian baik di SMP Muhammadiyah, begitu mereka jadi PNS khususnya, dan mereka masih ada di lingkup wilayah Kabupaten Projo, ternyata itu kontribusinya, maaf, boleh saya katakan sangat rendah untuk besarnya lembaga kita atau Muhammadiyah itu atau Islam secara umum dalam koridor menguriti kehidupan bersama. Dan tolong ini perlu ditindaklanjuti, tidak dibiarkan. Dan perlu diingat juga, mohon secepatnya 2 rombongan ke mobil, maaf istilahnya itu, secepatnya bisa terwujud agar kita bisa bekerja tinggal 4 bulan ya. 2 bulan sudah masuk Juli, Agustus ya, tinggal 4 bulan. Jadi 1 semester kita sudah punya bendera. Dalam arti bendera baru, bagaimana SMP Mutal itu muncul. Dan betul apa yang tadi dikatakan oleh Pak Darus, minimal itu ya. Bentuk SMP, rakitan cetaker istilahnya, atau wajah awal lah dari SMP. Itu harus sama cetek dengan SD, dan kita berbeda, oh ternyata benar SD sama. Itu kesannya, untuk membentuk membangkitkan kepercayaan. Tapi kalau cetek beda, hanya warna ya, mohon maaf, warna yang sebenarnya. Masih orang berpikir, loh ini kok ya di. Tapi karena kita perlu membentuk ya kita dipoles apa aja ya. Kalau akan cat sedikit bentuk bangunan dia sama, tidak apa-apa, tidak ada masalah. Tapi cat-cat yang memberikan kesan Bapak S di Muhammadiyah itu juga harus ada di cat atau bangunan SD SMP Muhammadiyah dengan membuka selongsong tembok air atau apa itu istilahnya. Intinya ada komunikasi itu.
Dan nanti pembelajaran monggo ini harus ada apa ya, kerjasama yang baik. Ini kan kalau bilang administrasinya tetap SMP, ya. Tapi action dalam pembelajaran, kemudian pengelolaan manajemen, kemudian apa itu tata kelola secara umum baik keluar ataupun ke dalam itu ada satu tahunnya SD di dalam. Tapi ini jangan sampai memberikan jarak pemecah atau jurang akhirnya malah wah, akhirnya malah belum mau ini nggak perlu terjadi. Yang kami harapkan adalah bahwa kontribusi dari semua komponen itu saling melengkapi, dan dari pribadi-pribadi yang kurang bisa memahami, insya Allah mendapat ridho atau hidayah dari Allah untuk tahu sebenarnya tujuan kita kemana. Itu saja, dan yang kami tunggu adalah terwujudnya kita bisa secepatnya istilahnya tadi diawali dengan studi banding itu, dan setelah itu nanti ada rapat-rapat yang lain untuk mewujudkan skenario yang akan didapat. Mungkin itu saja dari saya, ada kurang maaf, dan mohon ada masukan lain dari komite atau dari tim pengembang yang lain agar perjumpaan kita ini benar-benar bisa menghasilkan hal yang insya Allah. Demikian dari saya, ada tutur kata yang kurang berkenan sama. Terima kasih. Assalamualaikum.